Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Popol, ini aku lagi di Singapura. Minggu depan aku ke Indonesia. Tapi nggak berarti detektif Remit bakal istirahat. Jadi tak bawakan cerita kali ini. Kali ini juga merupakan kejadian-kejadian konyol yang dilakukan sama pelaku-pelaku kriminal. Di video kali ini aku udah nyiapkan 3 cerita. Dan menurutku ceritanya kocak-kocak. Sungguh, yang kali ini parah banget. Aku baca pun ngakak. Mari kita mulai. Pol-pol sekarang kan live itu sangat umum banget, mau live Instagram, bisa live di YouTube, ada yang namanya Twitch, dan juga kita lihat berita pun sebenarnya live itu udah dari zaman dulu. Misalnya lagi ada kejadian apa, terus ada reporter siapa. Selamat siang, saya reporter Hansol, sekarang berada di TKP dan saya melihat kejadian saat ya kan. Nah, kejadian yang mau tak jelaskan kali ini adalah kejadian yang terjadi pada tanggal 10 Maret 2015 di Afrika Selatan. Mungkin pol-pol ada yang tahu negara Afrika Selatan. Afrika Selatan? Ingat gak? Mungkin buat yang nggak ingat, mereka itu adalah negara yang bikin lagu waka waka tahu kan ya lagu itu ya, itu adalah negara Afrika. Jadi mereka pun pernah menggelar World Cup, dan waktu mereka menggelar World Cup sebenarnya cukup banyak orang kemalingan di situ. Sungguhan, bahkan reporter juga banyak yang kehilangan kamera pada waktu itu katanya. Nah, ini ceritanya sangat simpel, lihat aja 4 foto ini. Jadi seperti yang Pol lihat, sebenarnya reporternya dia itu mau membawakan berita tentang presiden. Tapi yang namanya live itu kan kalau kayak TV itu biasanya mereka nunggu ditanyai dulu dari studio. Kayak, kita dari studio mana, reporter Hansol bagaimana di TKP? Baru biasanya mereka kayak, selamat siang, ya kan ada delaynya kayak gitu. Nah, ini orang juga lagi nunggu apa-apa dari studio. Tiba-tiba dia itu dimaling sama 2 orang. Tapi karena mereka mencuri waktu live, tentu mukanya semua terekam dan juga tersiarkan. Akhirnya mereka ini tertangkap dengan begitu mudah dan mendapatkan hukuman penjara 15 tahun. Yang lebih parah, mukanya ini orang bisa marah. Kejadian kedua, kalau menurutku kejadian yang kali ini perlu diperhatikan ataupun perlu mendapatkan banyak perhatian dari perusahaan-perusahaan yang bikin kasur ataupun perusahaan-perusahaan furnitur yang ada hubungannya sama kasur. Nah, kejadian ini terjadi pada tanggal 8 September 2014 di daerah Florida. Nah, waktu itu ada satu maling, dia itu pengen nyuri ya uang, berlian lah, pokoknya barang-barang berharga dari rumah orang. Nama pelakunya ini bernama Dion Davis. Dia itu waktu itu berusia 29 tahun, sama kayak aku di tahun ini. Nah, dia ini udah terobos masuk rumah orang, dan mungkin dia saking tegangnya, capek atau gimana, dia itu ngeliat kasur yang tertata rapi gitu, itu kayak pengen nyoba tiduran gitu. Kayak kita ke mall atau kemana terus lihat kasur yang rapi, terus kelihatan empuk gitu kan, kita kayak pengen nyoba senderan gitu kan ya. Nah, ini orang juga kayak gitu. Nah, dia itu pertama mikir, coba sih tak tiduran 10 menit seberapa enak. Nah, di situ dia itu ternyata ketiduran. Nah, kalau misalnya dia ketiduran terus bangun terus nggak terjadi apa-apa, sebenarnya baik-baik aja. Masalahnya dia itu tertidur sampai orang yang datang untuk membersihkan rumah itu melihat dia. Nah, ini orang masih belum bangun. Ini orang akhirnya telepon polisi. Polisi datang pun ini orang masih tidur. Ya, Dion Davis ini tidur terus. Dan akhirnya difoto sama polisi, lihat. Dan akhirnya ini orang masuk berita di Amerika dan juga dikenal sebagai sleepy burglar alias maling ngantuk gitu. Aku mikirnya gini, kalau misalnya ini kejadian terjadi di Indonesia ataupun Korea, apalagi kayak kejadian kali ini, pelakunya itu tidak melukai seseorang dan juga nggak mengakibatkan korban jiwa. Kejadian kali ini kayak bener-bener konyol ya, atau seharusnya perusahaan-perusahaan furnitur itu ataupun perusahaan kasur itu langsung kayak, inilah kasur kita, maling saja ketiduran. Woy, langsung kayak pasti mendapatkan banyak perhatian dari para konsumen. Dan seperti yang udah aku bilang, banyak juga netizen-netizen di Amerika yang memberi komen. Ini ada orang namanya Eric M. Bullen, dia bilang, love to know what kind of mattress that was. Wah, jadi pengen tahu itu pakai apa sih itu kasurnya. Ya toh? Ryan Key, who sleep with half their body hanging off the bed. Loh, kok ada sih orang yang tidur setengah badan gitu? Nah, jadi ini konyolnya gitu. Dia tidur setengah badan aja nyaman, apalagi kalau semuanya di kasur. Ya toh, kalau misalnya perusahaan kasur menggunakan ini sebagai iklan, maling yang sederan pun tertidur, apalagi kamu yang capek. Woi, kayak gitu loh. Ya, mari kita lanjut kejadian terakhir hari ini. Kejadian kali ini menurutku kocak banget, ini ngawur ini. Sungguhan, ini kejadiannya terjadi di Meksiko, di daerah yang namanya Morelos. Nah, kejadiannya ini adalah ada satu orang, dia itu masuk ke bis, lalu dia itu mau merampok orang-orang yang ada di dalam bis itu. Oke, jadi kejadiannya simpel banget. Ada bis, ada penumpang, maling masuk, dia mau minta uang. Tapi bedanya Meksiko sama Korea sama Indonesia, kalau negara Meksiko gini kan boleh bawa senjata api ya, kayak senjata apinya banyak gitu loh, tembak gitu. Nah, ini perampok juga bawa senjata dan masuk ke dalam bis itu. Nah, dia todong. Semuanya kasih uang. Waduh, semua udah serem, udah tegang. Tiba-tiba
ibu yang duduk di bis itu, di belakangnya pelaku ini, dia berdiri pelan-pelan, lepas sandal, dan habis gitu dia ini mukul perampoknya menggunakan sandal itu. Dan Pol-Polo ngerti toh, kalau misalnya dipukul pakai sandal bener keras orangnya pingsan. Oke. Tapi ini tuh kayak ditapuk gitu loh. Tek, tek, tek. Nah, malingnya lihat, itu terus ditapuk. Tek, gitu. Nah, orang-orang kan bingung loh. Ini orang kok berani banget gitu. Nah, di saat itu tiba-tiba malingnya bilang, "Loh, Mama." Jadi kejadiannya adalah ini maling mau ngerampok bis dan kebetulan mamanya duduk di dalam bis itu. Nah, akhirnya malingnya itu nggak bisa bilang apa-apa dan menjadi hiburan di depan penumpang-penumpang lain. Dia itu dipukuli pek. Penumpang lainnya akhirnya mulai ketawa. Lalu mamanya sendiri yang melaporkan polisi dan membawa dia ke kantor polisi. Dan anehnya setelah anaknya dibawa ke kantor polisi, mamanya sendiri yang membuat pengakuan ataupun kesaksian kalau ini anak ngerampok jadi harus dihukum. Padahal bisa aja mamanya bilang kayak, "Loh, ini loh nggak jadi ngerampok, saya hentikan dan ini anaknya udah saya amankan." Bisa aja bilang kayak gitu ya toh. Tapi mamanya di sini bijak banget. Nggak cuma memberhentikan, dilaporkan ke polisi dan juga bilang jelas kepada polisi bahwa bener, ini anak aku udah ngerawat susah payah, tapi aku nggak pernah ngajarkan ini anak untuk melakukan pencurian kayak gini. Nah, aku yakin dengan kayak gini anaknya tuh nyadar, wah, ternyata kalau aku salah ya, mamaku nggak bakal nutupi. Apalagi di zaman-zaman sekarang lumayan banyak orang tua yang reaksinya ketika anaknya melakukan suatu kesalahan dan mengakibatkan kerugian kepada anak orang lain. Bilangnya, "Loh, ya kan itu masih anak, nggak sengaja itu kan ya, aduh nggak sengaja kamu gitu aja kok marah." Padahal yang bener ini atau kalau salah bukan masalah apakah orang lain dirugikan atau tidak, tapi untuk anak itu sendiri dia harus tahu kalau yang dia lakukan ini salah dan tidak boleh diulangi. Ya toh? Setuju gak, Rek? Setuju gak? Sungguhan. Yap, jadi video kali ini kayak gitu. Jujur aku paling suka sama kejadian perampok yang dipukuli sama mamanya sendiri. Kayak aku bisa bayangkan malingnya datang sok keren gitu, tiba-tiba ngeliat mamanya, "Hah? Mama?" Habis itu gak bisa bilang apa-apa, ditowapui pakai sandal di depan orang-orang. Dan ya. Oke, Pol-Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Yesus, parah.